berkarya orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan kredit yang layak. Setiap informasi atau kutipan yang diambil dari sumber lain harus dicantumkan ya dengan jelas untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Jadi yang penting ada konfirmasi dengan rekan sejawat sesama profesi untuk saling mengkomunikasikan. Jadi wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Ya, tentunya informasi yang relevan dan kepentingan publik. Jadi hak ini memungkinkan wartawan melakukan peliputan terhadap berbagai isu dan kejadian yang penting bagi masyarakat. Jadi ada hak tolak, kemudian ada kemerdekaan dalam menyampaikan berita. Ini ada tanggung jawab dan resiko wartawan. Jadi menjadi wartawan bukanlah pekerjaan yang tanpa risiko. Ini resikonya besar sekali. Di samping seorang jurnalis ini adalah masuk dalam kategori pekerjaan yang sangat mulia. Ya, dan resiko besar juga tidak bisa terhindar nanti ketika kita salah dalam melakukan kegiatan profesi. Terima kasih. Ya itu tadi Pak Imam, saya nanyakan masalah berita saya yang saya tulis waktu demon masyarakat Mesuji asli menuntut hak mereka, karena 80% kurang lebih lahan itu dimiliki oleh orang pendatang. Nah, jadi untuk menyikapi masalah itu dan membantu masyarakat, saya harus menanyakan itu ke PT, apakah ke kehutanan, apa ke Pemda. Mohon petunjuk itu Pak Imam. Terima kasih. Baik. Jadi kalau kaitan dengan sistem kerja, tadi kita bahas terkait tentang tugas, hak dan kewajiban wartawan ya. Kita harus berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi yang mau ditanyakan itu tentang aspek pemberitaannya atau terkait tentang permasalahan hukum tanahnya. Ini biar jelas dulu. Ya, ini Pak Imam. Satu, saya ingin menanyakan aspek pemberitaan itu. Untuk menindaklanjutinya itu seperti apa, bagaimana. Ya, kedua, saya juga asli Putra Mesuji, ya tahu dasar maksudnya, kepengen juga mengolah. Kalau memang boleh kan itu boleh, berarti ya kami harus punya juga hak. Masa kami jadi penonton? Oke, baik. Kalau tadi dibicarakan tentang mengenai masalah aspek pemberitaan terhadap penguasaan tanah negara ya. Jadi tadi kita singgung tentang ketaatan pada kode etik jurnalistik ya. Jadi wartawan harus cover sibes, artinya memberitakan secara berimbang ya. Tidak hanya dari versi penguasa tanah, tapi juga negara atau pemerintah, masyarakat sekitar. Dan boleh melalui pendapat hukum juga. Ada verifikasi, pastikan informasi itu benar. Misal, dicek dulu status tanahnya dari APR BPN, SK atau arsip desa atau kelurahan. Itu ditanyakan. Ya, surat itu. Jadi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 itu tentang pers ini menjamin kebebasan pers, tapi juga mewajibkan pers ini untuk menyajikan informasi yang akurat, yang benar, dan tidak mencampur adukan fakta dengan opini. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE di pasal 27 dan 28 hindari konten yang berpotensi fitnah atau menyesatkan masyarakat ya, itu hindari. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh wartawan sendiri adalah riset dokumen. Jadi meminta data resmi ya ke BPN, ATR mengenai status tanah. Tanah ini adalah tanah negara dalam penguasaan PTB, HGB, hak pakai atau hak sewa, kan begitu. Ya. Kemudian wawancaranya yang seimbang. Kepada siapa saudara wawancara?
yaitu kepada konfirmasi ke pihak pemerintah, ATR BPN atau Pemda, meminta klarifikasi dari pihak yang menguasai tanah, misalkan dari perusahaan apa, kita klarifikasi dulu boleh. Dan sertakan pendapat ahli hukum, ya, sertakan pendapat ahli hukum dan akademisi. Jangan lepas itu. Jadi kesimpulannya, ya, bisa Bapak sampaikan, wartawan boleh memberitakan kasus tanah negara dalam penguasaan pihak lain, tetapi harus mengedepankan akurasi, ya, verifikasi dan keseimbangan. Tidak menghakimi atau menarik kesimpulan hukum sendiri, ya, selalu mengacu pada dokumen resmi dan narasumber yang kredibel, ya kan? Jadi ketika kasus tanah negara versi pihak lain, ya kan, ini bisa akan dipakai langsung dipakai wartawan, ya, yang di lapangan kita pegangannya.